Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang sudah sayangi dan sudah banggakan, hari ini bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat walaupun belajar pada masa pandemi seperti ini, begitu ya. Tidak secara langsung ketemu sama ustazah, harus melihat via YouTube. Bagaimana semuanya itu segera berlalu sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti semula lagi. Nah, hari ini insya Allah rencananya ustazah itu akan memberikan materi tematik tema 1 bukunya yang sudah ustazah bagikan kepada kalian kemarin, yaitu tentang indahnya kebersamaan. Tapi sebelumnya karena kita itu mau belajar, maka bersama-sama membaca basmalah. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kefahaman serta ilmu yang bermanfaat. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan, di depan ustazah punya 2 buah kertas HVS, di mana 2 buah kertas HVS ini akan ustazah coba atau contohkan terkait dengan sebenarnya apa, begitu ya. Nih lihat, 2 kertas ini ustazah lipat, yang paling bawah ustazah taruh lebih panjang dari yang kertas atas, kemudian sudah lipat, tiup paling pojok. Oke, ketika ditiup maka kertas akan berbunyi atau berisik, begitu ya. Maka sudah namakan ini namanya kertas berisik. Kenapa sih kok bisa berisik atau dia itu bersuara? Karena di sini tadi ada getaran. Kalau kita tiup maka kertas ini bergetar. Ketika bergetar maka akan muncul bunyi. Sampai sini paham ya? Bahwasanya bunyi muncul karena ada getaran. Kok bisa? Kalau kita bersuara, maka tenggorokan kita pegang, itu di sini akan muncul getaran. Halo, nah di sini akan bergetar tenggorokan kita. Kalian bisa mencobanya. Ada bahasa Indonesia, kemudian ada juga PPKN, SBDP, IPA, IPS. Kemudian yang pertama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia belajar terkait dengan apa sih gagasan pokok, apa sih gagasan pendukung, begitu. Kemudian selanjutnya kita itu akan belajar juga terkait dengan SBDP, gerakan-gerakan pada tarian daerah. Kemudian juga kita akan belajar terkait dengan PPKN, keberagaman. Kemudian persatuan kesatuan IPS, di situ juga kita akan belajar menghargai, menghormati terkait dengan perbedaan Indonesia yang beragam, begitu. Kemudian yang terakhir kita juga akan belajar IPA, yang mana tadi sudah sampaikan di awal bahwasanya bunyi itu memiliki sifat-sifatnya. Saja kita mulai pelajaran terkait dengan IPA, begitu ya. Terkait dengan apa sih bunyi itu? Kenapa sih bunyi itu ada yang lambat? Bunyi juga ada yang keras, begitu. Kalian nanti bisa mempraktekannya ketika di rumah. Sudah punya 1 buah penggaris. Penggaris ini, kalau kalian perhatikan meja ya, meja ini sudah taruh penggarisnya di sini. Ketika sudah taruh penggaris di sini, kemudian kita sudah kasih getaran. Semakin banyak bergetarnya, maka akan muncul bunyinya keras, begitu ya. Tapi kemudian ketika semakin panjang, maka getarannya akan semakin lambat. Nah, maka bunyinya apa? Bunyinya enggak terlalu keras, begitu ya. Itu salah satu analogi ketika bunyi itu bisa terdengar keras dan juga bisa terdengar tidak keras. Kalian nanti bisa melihat di sekitar kalian, misal kalian punya panci, ember, kemudian kan kalau di lantai ada keramik ya, coba diketuk-ketuk, ketika dia itu bergetar maka dia akan mengeluarkan bunyi, tapi pasti bunyinya itu akan berbeda-beda. Nanti kalian bisa mempraktekannya di rumah, begitu ya anak-anak sekalian. Sudah punya, kok angklung itu buat apa us? Begitu ya. Ini salah satu bunyi juga, bunyi pada alat musik. Indonesia itu sebenarnya sangat beragam sekali. Kita punya banyak sekali alat musik. Salah satunya yang sudah pegang ini ada angklung. Dia itu berasal dari Jawa Barat. Dimana angklung ini agar bisa berbunyi maka kita harus menggoyangkannya. Ketika kita sudah goyangkan, maka di sini akan muncul bunyi, begitu.
Sampai sini paham ya? Terus kalau di Jawa Tengah kita itu di apa namanya? Ada nggak Us? Kita punya alat musik apa? Ada. Kalian pernah lihat wayang? Di situ kan ada gamelan. Itu baru akan berbunyi. Kemudian gong juga. Nanti kalian bisa lihat ya beberapa gambar yang sudah berikan. Bahwasanya ini adalah salah satu dari alat musik yang ada di Jawa Tengah. Selanjutnya tarian daerah. Pada paket halaman 26, kalau kalian perhatikan di situ ada tarian namanya Bungong Jempa. Di mana tarian Bungong Jempa itu dia itu artinya bunga cempaka. Dia berasal dari Aceh dan kemudian juga tarian ini itu ada dua, yaitu tarian ketika berdiri dan juga tarian saat duduk. Nah, itu termasuk dalam tarian daerah. Kalau kalian misalnya bertanya-tanya, kalau tarian daerah di Jawa Tengah itu apa ya, Us? Pernah lihat kuda lumping? Kuda lumping itu dia berasal dari pelajaran selanjutnya itu saja itu akan membahas kepada kalian terkait dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ini kalian perhatikan baik-baik di halaman 1. Itu ada bacaan pawai budaya. Nanti kalian bisa perhatikan ya pawai budaya ya. Bacaan ini. Di bacaan ini itu ada beberapa paragraf. Dalam satu paragraf dia itu terdiri dari kalimat ini ya. Beberapa kalimat ya. Nah, dalam satu kalimat ini, beberapa kalimat ini itu ada satu yang namanya gagasan pokok dan yang lainnya itu pendukung. Di mana gagasan pokok itu kalau tidak di awal, dia itu di akhir. Dan dia itu adalah ide pokok atau kalimat utama. Misalnya di pawai budaya, bacaan yang pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini bla bla bla. Sampai bawah itu ada bacaannya ya, banyak sekali ya. Nah, di sini gagasan utamanya itu ada di awal, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Selanjutnya itu masuk ke pendukung, yaitu yang menjelaskan dari gagasan utama. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa sih sebenarnya keberagaman yang ada di Indonesia yang tadi sudah bilang itu yang di awal, bahwasanya kita itu ada suku, kemudian kita juga punya agama yang berbeda-beda kan. Tapi sebagai warga negara Indonesia kita tidak boleh memilih-milih. Kita harus menghargai beragama Islam. Maka aku harus sama-sama berteman dengan orang Islam. Tidak seperti itu. Kita berteman dengan siapapun. Begitu ya. Karena kita orang Indonesia. Kita tetap satu begitu ya. Selanjutnya pada halaman 29 kalian bisa melihat ada suatu teks yang namanya adalah musim siap menghadapi musim hujan gitu. Dalam teks itu kalian bisa memperhatikan ada banyak ya orang yang punya suku Jawa, ada yang Sunda, tapi mereka tetap bekerjasama bersama-sama. Karena ibaratnya kalau kalian punya satu buah lidi itu kita buat penyapu kira-kira bisa apa tidak? Bisa ya, bisa. Tapi itu membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan kalau sapu itu lidinya banyak, kita gabungkan menjadi satu untuk menyapu, maka akan terasa ringan. Maka disitulah kita harus menjadi orang yang menghargai, menghormati agar tercapainya suatu persatuan dan kesatuan dalam Indonesia ini. Karena akan aman kalau kita semua materi yang sudah sampaikan itu ada dalam Quran surat Al-Hujurat, bahwasanya di situ Allah menjelaskan, hai manusia, bahwasanya sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu dari yang berbeda-beda, laki-laki, perempuan, kita agar menjadi orang-orang yang saling kenal mengenal. Dalam surat Al-Hujurat ini perhatikan, itu sudah ada dan dijelaskan bahwasanya dalam Al-Quran pun ada. Maka kita nggak boleh menjadi orang yang aku suku ini sama suku ini, tidak bisa seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa sudah sampaikan. Kurang lebihnya sudah mohon maaf. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. I should fuck her in the Benz.